Selamat berjumpa kembali. Salam sehat buat semuanya. Yuk kita sama-sama belajar sekelumit atau sedikit mengenai jalur-jalur biar kita agak mengenal di Jimkat atau di Jimi atau katana kita ya. Jadi sebetulnya ini mudah, cuma karena kita nggak ngerti. Jadi baik ini kabel dari koil, ya kan, nyalur ini gimana, baik ini tempolatur atau dari koil ini RPM-nya bagaimana, terus switch oli ini bagaimana, kita cara ngeceknya switch gimana, cara ngeceknya apa, ini switch RPM ini bagaimana. Ayo kita kupas dikit-dikit ya lur. Yuk kita kupas. Seperti contoh ini. Kan kalau Anda melihat ini agak ruwet ya. Sebetulnya ini nggak ruwet karena ini ada tambahan alat yang namanya itu TCI atau MCI. Ya, ini saya kebetulan menggunakan MCI. Jadi alatnya ini sebetulnya ini cuma apa ya, sangat berfungsi, tapi cara pemaling itu cuma memotong ya, yang harusnya dari koil dia langsung kemari itu dialihkan dulu ke TCI atau MCI dan sejenisnya. Nah, nanti kita kupas. Terus RPM itu setrumnya dari mana atau gimana, ini kan banyak yang nggak jalan atau bingung. Jadi ini saya kupas dikit-dikit ya. Nah, pelan-pelan tuh mak pasti lur. Ntar saya tak ngopi dulu, ntar lagi tak lanjutin. Ya, ini sudah selesai ngerokok, kita lanjutin ya lur. Nah, ini kita bongkar setrum koil. Kalau mobil itu dikontak, setrum itu masuk ke sini lur. Ini udah saya buka tadi. Nah, setrum ini lari kemari. Setrum ini buat ke sini. Nah, sampean bingung ini fungsinya apa? Ini adalah semacam kayak sekring atau penahan arus setrum. Di dalamnya ini, dalamnya putih-putih ini ada lingkaran kabel. Tapi banyak yang ininya nggak kepake, maksudnya putihnya nggak pakai, dilangsungkan kemari. Gitu kira-kira. Kita belajar ya. Nah ini kan nggak ada ya. Nah ini adalah min dan plus ya. Nah kalau ada setrum ini di sini, setrumnya itu ini setrum utama. Dia kalau mati, coba kita, ini kan mati ya, tuh mati. Coba kalau saya kontak mobil ini, saya kontak ya, tuh kan udah nyala. Terus kita buktikan di sini. Kita buktikan ini tadi, tuh nyala kan lur, ini. Jadi pengertiannya, ini kan kabel plus ya. Nah biasanya kalau penahan setrum atau namanya sekring, saya nggak ngerti apa. Dia mungkin Anda mati di jalan, terus Anda lihat di sini ini ada setrum, ternyata di sini atau di plusnya ini nggak ada setrum, ya berarti ininya yang rusak. Bisa sampean langsungkan kemari bisa, ya. Nah kalau sampean melihat ini kok banyak sih pak. Nah ini sebetulnya kabel ini adalah ini tadi tambahan ini, jadi untuk tambahan aja. Sebetulnya dia untuk memutuskan kan ini dari main. Jadi dari main itu biasanya dia lari ke mana, ke rumah Delco iya Delco ya, yang arus setrum ke Platina ini. Cuma itu aja kok, sebetulnya mudah. Terus kalau saya takon, lo om kabel RPM-nya, nah kabel RPM itu di main ya, di main, dia nempelnya di main satu ini. Jadi begitu dia ada arus setrum atau arus plus ya masuk kemari, mobil itu starter terus hidup. Nah setrum itu
lari kemari di daerah Kowel, dia ngelewatin arus setrum ini, dia atau dia menyalurkan ke RPM Anda, naik turunnya RPM. Begitu ya Lur ya, insya Allah udah mulai paham ya untuk. Tapi kalaupun seumpama nih kontak Anda bermasalah, asal bisa di starter, ini kasih aja kabel langsung ke plus. Kasih aja langsung ke plus, starter juga pasti hidup gitu loh. Itu pasti hidup. Kalau udah hidup sampai rumah Anda tenang, baru Anda urut lagi dari dashboard kenapa setrum hilang gitu. Tapi biasanya cuma dari sikring bawah yang nomor 2. Nah itu pengertian di Kowel ya, pengertian di Kowel. Semoga sudah mulai paham untuk RPM-nya, kabelnya kemana. Nah RPM itu di sini. Masangnya bukan di plus ya, nanti putus ya, di min. Jadi untuk kabel RPM itu di min Lur, di min gitu ya. Nah, terus kalau kita sering ngontak nggak hidup, itu biasanya Kowel agak lemah karena ke aliran arus setrum, cuma mestinya nggak hidup. Makanya ini saya praktek, saya copot aja biar Kowel saya agak aman. Ini sampai di sini ya pengertian untuk arus ke platina, untuk jaringan Kowel maupun masuk ke dalam sana ke RPM. Nah, moga agak ngerti ya Lur. Nah kita tadi dari Kowel sampai pengapian sedikit banyak udah jelas. Sekarang ke sini. Ini banyak orang yang nggak ngerti. Ini banyak orang yang nggak ngerti. Ini temperatur, kadang-kadang temperaturnya bagus di C. Nah, ini saya ingatkan Lur, lebih bagus. Gini dulu. Ini gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya mudah sekali. Ya, mudah sekali. Caranya bagaimana ngeceknya? Ini sampean copot. Ini kita ngecek jarum. Pegang nih, jarum apa namanya, kita ngecek jarumnya di dalam di temperatur jalan nggak. Sampean kasih kabel aja sini, dikasih kabel ya, kasih kabel tempelkan ke bodi. Waduh agak bulet ya Lur, namanya belajar. Nah ini kan udah nempel ke bodi ya. Terus sana di sini kita kontak. Ini nanti kita kontak. Di sini kita nyalakan dulu ya lampunya biar jelas. Nah, dia kalau ini maaf. Saya kontakin ya. Nah, ini udah saya kontakkan nyala tuh. Ini langsung RPM-nya naik tinggi nih. Coba itu kabelnya diangkat Mas. Yang tadi saya itu angkat. Tempelin. Tempelin di mesinnya. Ya. Udah, ntar lagi dia naik. Udah mulai naik tuh. Ditempel-tempel, digesek-gesek Mas. Enggak apa-apa, tidak ada setrum kok itu. Nah, itu naik kan Lur. Nah, ini berarti ininya bener. Coba tempelin yang kenceng aja Mas, biar naik Mas. Tuh naik terus kan Lur. Tuh naik. Sekarang sampean lepas Mas. Lepas kabelnya juga lepas. Ya udah, kita itu udah mulai turun kan. Ya tuh turun kembali. Nah sekarang saya kasih tahu. Ini tadi kan udah dilepas ya. Ini udah kita lepas. Nah, berarti jarum di sana normal. Cuma saya ingatkan, usahakan ini dicopot. Paling tidak setahun sekali switch panas atau switch temperatur ini sampean copot. Nanti dalamnya sampean amplasin, karena kalau penuh dengan kotoran di sana itu kayaknya mesinnya dingin. Padahal udah di atas C, udah lewat di pertengahan, makanya banyak timbulnya, loh punyaku diem-diem kok langsung overhead. Ya itu tadi ceritanya. Jadi usahakan ini dibuka aja,
kalau sampean nggak mau ganti baru, diamplas setiap setahun, paling nggak setahun sekali dilepas, karena di situ banyak kerak kotoran air. Jadi untuk sensor ke airnya kurang benar, jadi untuk arus panasnya nggak bisa kita buat padu. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, punyaku ini temperaturnya nggak terlampau panas, tapi kok sampai overheat. Ya itu dari sininya lur, switch ini lepas saja sama kunci, Anda amplasi, pasang lagi udah nggak masalah. Kalau beli pun murah kok, nggak mahal kok. Tapi lebih bagus yang aslinya aja dipasang. Ini masalah switch air atau switch temperatur apa? Panas dinginnya mesin. Nah, sekarang saya bicara ke sini, ke switch oli. Kita bicara ke switch oli. Ini switch oli lur. Ini ada switch, saya copot kabelnya. Ini switch oli. Nah, switch oli ini cara pengetesannya sama. Kalau ini saya copot begini, itu kan saya lepas ya lur. Nih saya lepas. Ini switch oli saya lepas. Kita praktekkan biar sampean sedikit banyak ngerti. Ini saya lampunya saya nyalakan. Nah, di sini kalau saya kontak dia nggak nyala. Ini kan udah saya kontak tuh nggak nyala. Coba switch olinya saya tempelkan ya lur. Nih. Ini untuk pengertian aja. Ini kan switch oli ya. Ini switch oli. Saya tempelkan di switchnya ya. Ini juga banyak orang-orang kompa oli nggak jalan, dia nggak ngerti. Nah ini udah saya tancapkan kembali. Nah kita kontak. Saya kontak ya lur. Tuh, nyala kan switch olinya. Berarti ini masih bagus ya. Jadi kalau sampean kontak masih nancep tapi ininya mati, berarti kompa olinya, switch olinya nggak bener. Ini baru 2-3 bagian ya, saya matiin lagi ya. Nah sekarang kita bicara dinamo isi. Nah ini dinamo isi. Kalau memang kebanyakan dinamo isi ini tidak berfungsi, untuk mengetes dinamo isi ini kalau sudah berfungsi, kalau di kotak kan ada gambar aki ya. Kalau di kontak ini ada gambar aki. Ini switch, ini pemacu ya. Ini ada setrum masuk, min plusnya begitu dinamo isi berputar, mesin hidup, dia ngirim signal ke sana pengisian gitu lur. Coba pegang dulu. Ya. Kita hidupin ya lur. Awas. Nah ini kenapa nggak hidup? Itu ya, nggak hidup. Ingat nggak tadi? Apa? Koil. Nah ini setrum pokok. Kalau setrum pokok ini saya tancapkan lagi sebelum pokoknya, pegang. Ya ini kan udah saya tancapkan kan sekarang saya starter. Saya start ya. Kita lanjutkan ya untuk cara melihat dinamo isi ini berfungsi atau tidak. Saya hidupin, nggak usah ngeliat sini. Kadang-kadang sensor juga bermasalah. Kita hidupkan aja lur. Kita hidupkan. Mana ini? Ini kan udah hidup lur. Udah hidup. Kelihatan nggak? Nah, dari sini ini kan ada buat masukkan setrum, dia keluar ke arus baut 10 ini, dia ngecas aki. Nah, kan orang banyak, saya kalau pagi suka ngedrop. Nah, kita tes sekarang. Ini kita cukup obeng atau kunci. Kita praktekkan di sini lur. Nih. Kalau ini ngisep, maksud saya ini ngisep. Loh, ini ngisep. Loh, ngisep. Kelihatan nggak, Mas? Tuh, ngisep tuh. Kalau ngisep ini normal. Ya, boleh pakai kunci kita buktikan. Tuh, ngisep. Kalau dia masih nyedot, itu dinamonya ampernya berarti normal. Kita nggak perlu ngecek kemana-mana. Gitu aja lur. Jangan lupa ya kata
kameramen apa itu? Yang kata anak saya yang kecil yang bagian shooting ini, di-subscribe. Jangan lupa lonceng, katanya loncengnya dipencet, kata anak saya gitu. Tapi batuk. Terus sebetulnya nggak ada kok Lur. Kalau nanti sudah jadi YouTuber apa YouTuber itu, walaupun subscribe saya udah 1000, aduh penghasilannya itu sehari kalau banyak yang nonton paling banyak juga 5.000, 2.500 dibuat beli data aja nggak cukup. Kecuali kalau udah jadi artis ya, yang subscribe udah ratusan ribu itu mungkin dapatnya agak banyak. Jadilah saya artis, nanti banyak kali ya bisa beli katana. Enggak, saya hanya ingin membagikan ilmu, pengalaman saya aja. Salam sehat, tapi saya ngotot mewakili kameramen Altaf. Subscribe, jangan lupa tombol loncengnya biar bisa membagi atau Anda bisa melihat pengalaman saya. Salam sehat, assalamualaikum.